Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kami awali khutbah pada hari ini dengan nasihat ketakwaan bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, dan inilah sebaik-baik bekal untuk menghadapi kematian yang pasti datang. Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk pulang ke kampung akhirat adalah ketakwaan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya di sisi Allah jumlah bulan itu ada 12. Sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah tetapkan di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri ketika masuk di dalam 4 bulan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara 4 bulan yang dimaksud adalah Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kita berada di dalam salah satu dari 4 bulan haram, yang di dalamnya kita dilarang untuk berperang, dan di dalamnya kita dilarang untuk menzalimi diri sendiri dengan kemaksiatan. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimanakah perbuatan sebagian kaum muslimin menghadapi masalah bulan Muharram? Di antara kaum muslimin ada yang memiliki keyakinan-keyakinan seperti bahwa bulan Muharram ini adalah bulan sial, sehingga mereka mengganti namanya dari bulan Muharram menjadi bulan Syura. Di dalam bulan yang mereka katakan bulan Syura ini, dari satu kemungkaran dengan menganggap bulan ini bulan sial, maka timbullah kemungkaran-kemungkaran yang lain yang mereka lahirkan. Di antara kemungkaran-kemungkaran yang orang timbulkan manakala menganggap Muharram itu bulan sial. Pertama, menganggap bulan sial itu sama dengan menganggap Allah pembawa sial. Nabi SAW mengatakan bahwa Allah berfirman, La tasubbud dahra fa innid dahr. Janganlah kalian mencela masa, karena sesungguhnya akulah pencipta masa. Dan mengatakan bulan ini bulan sial itu sama dengan mengatakan Allah pembawa sial, dikarenakan bulan ini adalah ciptaan Allah juga. Ini sama dengan perbuatan sebagian kaum muslimin yang sering menganggap sebagian dari waktu adalah waktu-waktu sial. Kita sering mendengar sebagian orang-orang tua berkata, jangan menikah di hari ini tanggal sekian, nanti sial. Jangan menikah di hari ini tanggal sekian, nanti cepat cerai. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar pada Islam, bahkan bertentangan dengan Islam dan termasuk mencela Allah sebagai yang menciptakan hari.
Dan para ulama kita mengatakan tidak ada hari sial. Semuanya adalah hari-hari baik. Yang ada hanyalah baik dan baik sekali alias yang utama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kemungkaran yang orang kerjakan karena menganggap ini bulan sial adalah mereka tatayyur, yaitu menganggap sesuatu sebagai sebab kesialan padahal bukan itu sebabnya. Misalnya orang mengatakan jangan safar di bulan Muharram, bulan Syuro, nanti mati di jalan atau yang semacamnya. Ini sama dengan perbuatan sebagian orang di zaman jahiliyah. Orang di zaman jahiliyah dulu mereka suka menerbangkan burung manakala mau safar. Di antara mereka ada yang berkata, bila burung ini terbang dan terus tak kembali, maka lanjutkan safar. Bila burung ini berbelok atau kembali, maka batalkan safar. Maka mereka menyandarkan kesialan di dalam perjalanan itu selama tidaknya disandarkan pada burung. Burung bahasa Arabnya adalah tiya'tayrun. Makanya disebut dengan tiyarah atau tatayyur, yaitu menganggap burung itu sebagai pertanda sial dan tidaknya. Adapun orang di zaman sekarang maka kurang lebih sama. Hanya saja tempat penyandarannya berbeda. Mereka bilang bulan Syuro, bulan sial. Maka apa yang dikerjakan di bulan Syuro harus ditangkas, harus ditangkis, ditangkal dengan adanya bala, tolak bala. Jamaah yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah menyandarkan sesuatu sebagai sebab sial padahal bukan itu sebabnya, itu adalah bentuk kesyirikan, bentuk kesyirikan, bentuk kesyirikan. Di antara kemungkaran yang lain yang juga lahir adalah adanya ritual tolak bala. Maka kita dapati di sebagian kaum muslimin di Indonesia ini, terkhusus lagi di tanah Jawa atau khususnya lagi di sekitaran Solo dan Jawa Tengah atau yang sekitarnya, mereka punya acara-acara tolak bala. Sebagian orang ada yang tolak bala dengan menggunakan kerbau yang mereka sebut dengan kerbau Kiai Selamat atau Kiai Kerbau atau Mbah Selamat atau Kiai Bule atau kerbau bule atau yang semacamnya mereka sebutkan terhadap kerbau tersebut karena kerbaunya albino. Lalu sebagian dari kerbau itu diarak keliling kampung. Sebagian orang-orang yang menunggu kalau seandainya kerbau itu buang air BAB di tengah jalan, maka mereka memperebutkan fesesnya atau kotorannya. Lalu mereka katakan ini bisa jadi obat atau ini jadi jimat. Ini adalah perbuatan syirik, bahkan syiriknya syirik besar. Dikarenakan menyandarkan rezeki dan juga menyandarkan bala pada seekor kerbau. Dan syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang yang melakukan kesyirikan, yang syiriknya syirik besar, maka terhapus seluruh amalnya, bahkan mereka keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Bila engkau berbuat syirik, maka terhapus seluruh amal-amalmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk orang yang berbuat syirik, bila meninggal dalam keadaan tidak bertaubat dari dosa yang dia kerjakan, maka tempatnya adalah neraka jahanam selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa syirik besar itu tidak akan diampuni bila meninggal dalam keadaan belum bertaubat dan mengembalikan pelakunya yang belum bertaubat ini ke dalam neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian kaum yang lain lagi. Mereka punya ritual menyakiti diri sendiri. Mereka disebut dengan kaum Syiah Rafidhah. Kita sering lihat baik di berita, media massa atau media sosial, baik potongan gambar, potongan video atau yang semacamnya, mereka punya ritual-ritual khusus dalam menyambut bulan Syuro ini. Di antara ritual mereka, menampar pipi dan memukul dada. Kata Nabi SAW, laisa minna
man darabal khududa wa syaqqal juyuba. Kata Nabi SAW, bukanlah golongan kami orang-orang yang menampar-nampar pipi mereka, dan bukan pula orang-orang yang menjadi golongan kami siapa yang merobek-robek bajunya. Dan inilah kelakuan mereka Syiah Rafidhah, khususnya di tanggal-tanggal Asyura 10 Muharram. Di antara yang mereka lakukan adalah bunuh diri juga. Karena sebagian dari mereka tidak cukup hanya dengan menampar pipi, tapi juga mengetokkan tajamnya pisau, bukan tumpulnya pisau, yakni bagian tajamnya pisau ke atas kepala mereka, sehingga berdarah-darah kepalanya. Ada lagi yang menggunakan rantai, pisaunya dirantai lalu kemudian dipukul-pukulkan ke badan mereka, baik depan maupun belakang, hingga terluka-luka. Kata Nabi SAW, man qatala nafsahu bihadid udhiba bihi. Atau dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, man qatala nafsahu bisyai'in udhiba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh diri mereka sendiri dengan sesuatu, maka nanti di hari kiamat akan diazab dengan sesuatu yang mereka pakai untuk bunuh diri. Bila mereka mati dalam keadaan menembak dirinya sendiri, sebagaimana sebagian orang Syiah di hari-hari ini, kalau seandainya mereka mati, maka mereka pun akan disiksa dengan cara yang sama. Bila mereka membunuh diri mereka dengan menggunakan pisau, mati di dalam acara-acara seperti itu, maka mereka pun akan diazab di hari kiamat dengan menggunakan pisau, sebagaimana mereka membunuh dirinya. Di antara ritual mereka yang lain adalah berdoa dengan doa-doa jahiliyah. Seperti berdoanya bukan kepada Allah, tetapi kepada Husain. Maka kita tidak mendengar dalam ritual mereka, melainkan mereka mengatakan, ya Husain, ya Husain, dengan bentuk nyanyian atau dengan doa. Mereka tidak mengatakan ya Allah, tetapi ya Husain, ya Husain. Dan Nabi SAW mengatakan, laisa minna man da'a bid'awal jahiliyah. Bukan golongan kami orang-orang yang berdoa dengan doa-doa jahiliyah, yaitu berdoa kepada yang selain Allah Ta'ala. Kesesatan mereka yang lain yang keempat adalah mereka suka melaknat 3 orang di dalam ceramah-ceramah ustadz-ustadznya. Di antaranya adalah melaknat Abu Bakar, Umar, dan Aisyah radhiyallahu anha. Mereka laknat Abu Bakar dan Umar dengan sebuah doa yang mereka namakan doa Sunamai Quraisy. Sunamai Quraisy, doa laknat untuk 2 berhala Quraisy. Siapa yang dimaksud? Abu Bakar dan Umar. Mereka sering mengatakan Aisyah tempatnya di neraka. Bahkan mereka punya bendera, punya bandana, punya selempang di dada yang bertuliskan Aisyah finnar. Aisyah tempatnya di neraka. Bahkan mereka menaruhnya di bawah sandal. Ada sandal, lalu kemudian dicetak di bagian alas kakinya Aisyah, Abu Bakar, Umar, finnar. Ketiga-tiganya diletakkan di alas kaki, di bawah, di tempat telapak kakinya, lalu diinjak-injak oleh mereka. Maka tidaklah kemudian heran apabila para ulama kita seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i secara tegas mengatakan salat di belakang orang Syiah Rafidhah sama seperti salat di belakang orang Yahudi Nasrani, yakni tidak sah. Kata Imam Al-Bukhari, tidak ada yang meragukan baik Imam Syafi'i maupun Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, salat di belakang orang Syiah Rafidhah sama seperti di belakang orang Yahudi dan Nasrani, yakni tidak sah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun al-Muharram, bulan Muharram di dalam Islam atau di dalam sunnah, maka di antara cara penyikapannya adalah yang saya sebutkan di khutbah yang pertama tadi, dilarang berperang. Di dalamnya tidak berperang antara kaum muslimin dan orang kafir.
Yang perang yang dimaksud adalah perang fisik. Adapun perang pemikiran, maka ini terus berlanjut dalam dakwah. Yang kedua adalah menjaga diri dari maksiat. Yang ketiga, memperbanyak puasa sunnah. Bagi siapa yang mampu melakukannya, maka dianjurkan bagi mereka untuk mengisi bulan mereka dengan berpuasa sunnah. Kata Nabi SAW, Inna afdalas siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sesungguhnya sebaik-baik puasa adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Bagi yang tidak mampu melakukannya untuk mengisinya dengan berbagai puasa, maka setidak-tidaknya mereka melakukan puasa Asyura dan Tasu'a. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW pertama kali sampai di Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Mereka merayakan Asyura dengan berpuasa. Maka Nabi SAW bertanya, mengapa orang-orang itu berpuasa? Ini hari apa? Maka di antara para sahabat ada yang berkata, ya Rasulullah, di hari tanggal 10 Muharram itu, mereka meyakini itulah hari selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Dan karena selamat, sampailah bapak mereka, nabi mereka, dan bapak dan keturut dan kakek bapak mereka selamat dari pengajaran Fir'aun, maka lahirlah mereka, yakni kaum Yahudi. Maka mereka merayakan hari ini dengan bersenang-senang, salah satunya adalah dengan cara berpuasa. Maka Nabi SAW mengatakan, aku lebih berhak daripada Musa, maka kita juga akan berpuasa. Maka berpuasalah Nabi SAW di tanggal 10 Muharram. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan, kalau diberikan umur di tahun yang mendatang, maka aku akan juga berpuasa di tanggal 9-nya, yang disebut dengan puasa Tasu'a. Akan tetapi Nabi SAW tidak sempat mengerjakannya. Maka tapi sunnahnya tetap berlaku sampai dengan hari kiamat. Maka disunahkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa tanggal 10 dan tanggal 9. Tanggal 10-nya sebagai hari Asyura, dan tanggal 9 puasanya puasa Tasu'a, dalam rangka untuk menyelisihi ibadahnya orang-orang Yahudi yang juga berpuasa di tanggal 10-nya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang juga dituntunkan bagi orang-orang kaum muslimin di dalam bulan Muharram adalah memperbanyak amalan-amalan ketaatan, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang mungkin mereka tidak kerjakan di bulan-bulan yang selain bulan haram yang 4 yang saya sebutkan di khutbah yang pertama tadi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada khutbah hari ini. Kesimpulan, bulan Muharram termasuk bulan haram. Ada 2 cara penyikapannya orang-orang yang tersesat di dalam Islam, dan penyikapan ala sunnah Nabi SAW. Di antara cara penyikapannya orang-orang yang tersesat adalah menghina atau mencela bulan ini sebagai bulan sial, mengganti namanya dengan nama-nama yang lain karena menganggapnya bulan sial, menganggapnya sebagai hari atau bulan di mana tidak boleh melakukan suatu amalan karena nanti bisa sial. Di antara amalan mereka yang lain adalah menolak bala dengan sesuatu yang merupakan bentuk kemusyrikan, bahkan syiriknya bukan syirik kecil tapi syirik besar. Dan saya sebutkan tadi, syirik besar menghapuskan seluruh amal dan mengeluarkan pelakunya dari Islam, serta menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka apabila waktu dia meninggal belum sempat taubat darinya. Yang juga merupakan amalan orang-orang yang tersesat adalah memukul-mukul pipi mereka, memukul-mukul dada mereka, menembak diri mereka, membilah atau menyayat kepala mereka, punggung mereka, dada mereka sebagaimana dikerjakan orang-orang Syiah. Yang juga merupakan kesesatan bagi mereka adalah ketika mereka senantiasa di bulan-bulan Muharram mengadakan ceramah-ceramah yang isinya adalah laknat kepada Abu Bakar dan Umar serta istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar yang kata Nabi SAW, seandainya saya boleh mengangkat satu orang khalil, yaitu orang yang paling saya cintai, maka aku angkat Abu Bakar. Tetapi aku tidak boleh mengangkat seorang khalil karena aku adalah khalilnya Allah. Untuk Umar, maka Nabi SAW pernah mengatakan, seandainya ada Nabi lagi setelah Muhammad, maka mungkin dia adalah Umar. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan sebaik-baik wanita adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dengan perumpamaan ketika ditanya,
Nabi SAW mengumpamakannya seperti makanan orang Arab yang paling enak di zaman dahulu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis yang sampai kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah, adapun yang sunnah adalah menghormati bulan ini dengan tidak berperang, dengan tidak bermaksiat, menjaga ketaatan dan memperbanyak dengan puasa sunnah. Bila tidak mampu seluruhnya, maka setidak-tidaknya dengan puasa Muharramnya dan puasa Taswa. Meskipun terlambat untuk hari ini karena tanggal 9 dan 10 sudah lewat. Bagi siapa yang mengerjakannya, semoga Allah mengganjarnya dengan apa yang kata Nabi SAW, bahwa kata beliau, saya berharap siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura, semoga Allah mengampuni dosa setahun yang lalu. Ini adalah hari Jumat, hari di mana Rasulullah SAW mensunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.